Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Tiffany Adelia Sarosa dengan NIM G0025046 dari kelompok B10 akan memaparkan mengenai laporan anatomi di blok 1.3 ini. Yang pertama, kami diminta untuk menjelaskan bagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior, menjelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen, serta menjelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Lapisan dinding abdomen itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian anterolateral dan bagian posterior. Bagian anterolateral terletak di bagian anterior dan lateral dari abdomen, kemudian bagian posterior terletak di bagian posterior abdomen. Nah, bagian anterolateral itu sendiri dibagi menjadi 7 lapisan, dari superficial ke profunda. Itu yang pertama ada kulit atau kutis, kemudian fascia superficialis, fascia profunda, musculus et aponeurosis, kemudian fascia extraperitoneal, fascia transversalis, dan juga peritoneum parietal. Dan kulit atau kutis ini merupakan bagian paling superficial dari lapisan dinding abdomen. Kemudian terdapat fascia superficialis yang memiliki lapisan berbeda di atas umbilikus dan dengan yang di bawah umbilikus. Nah, untuk yang di bagian atas dari umbilikus itu hanya terdiri oleh jaringan seputan, sementara yang di bagian inferior dari umbilikus itu terdapat dua lapisan, yaitu fascia Kamper dan juga fascia scarpa. Untuk fascia Kamper itu merupakan situs utama penyimpanan lemak, sementara fascia scarpa itu hanya sebagai lapisan membranosa, sehingga hanya sedikit berisi lemak atau tidak sama sekali. Nah, pada pria, fascia superficialis ini akan meluas ke skrotum menjadi fascia dartos, kemudian akan berlanjut menjadi fascia coles. Kemudian pada wanita, lapisan superficialis ini merupakan komponen dari labium majus pudenda. Nah, fascia scarpa di inferior berlanjut ke paha, dan di bawah ligamentum inguinal akan bergabung dengan fascia lata. Ketiga, terdapat fascia profunda. Jadi setiap flat muscle akan tertutup oleh lapisan fascia profunda di facies anterior dan posteriornya. Fascia profunda ini sendiri merupakan jaringan ikat. Nah, kemudian yang keempat ada lapisan musculi et aponeurosis. Jadi di lapisan dinding abdomen anterolateralnya terdapat 5 musculus, ada flat muscle dan juga ada vertical muscle. Flat muscle itu ada 3, ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan juga terdapat musculus transversus abdominis. Kemudian untuk vertical muscle-nya terdapat 2, ada musculus rectus abdominis dan juga terdapat musculus pyramidalis. Nah, yang kelima adalah fascia transversalis yang merupakan kelanjutan dari fascia profunda dan paling terlihat pada bagian dalam dari musculus transversus abdominis. Kemudian lapisan keenam adalah fascia extraperitonealis yang memisahkan antara fascia transversal dengan peritoneum. Nah, fascia ini berisi oleh jaringan lemak. Kemudian fascia extraperitonealis ini kalau ke depan dia akan dinamakan preperitonealis, kemudian kalau ke belakang retroperitoneal. Nah, dan yang paling profunda adalah peritoneum parietal. Selanjutnya adalah lapisan dinding abdomen posterior. Di sini terdapat 5 lapisan. Dari yang paling superficialis ke paling profunda, itu yang pertama ada kulit atau kutis, kemudian terdapat fascia superficialis dorsi, kemudian terdapat musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan musculus, nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian terdapat fascia extraperitonealis yang berisikan oleh jaringan lemak, terakhir terdapat peritoneum parietal. Selanjutnya mengenai sistem otot abdomen. Jadi di anterolateral dinding abdomen itu terdapat 5 musculus, 3 flat muscle dan juga 2 vertical muscle. Flat muscle itu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, arah serabut dari musculus obliquus externus ini membentuk seperti huruf V. Kemudian kalau musculus obliquus internus itu membentuk seperti huruf A. Kemudian musculus transversus abdominis berbentuk transversal,
begitu. Nah, kalau vertikal muscle-nya itu ada dua, yaitu musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, musculus rectus abdominis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior dan berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh namanya linea alba. Kemudian musculus rectus abdominis ini juga dibagi menjadi 3 segmen oleh intersectiones tendinae. Terletak pada 3 bagian, yaitu yang pertama terletak setinggi processus xiphoideus, kemudian terletak setinggi umbilicus, dan yang ketiga terletak di antara keduanya. Musculus rectus abdominis ini dibungkus oleh yang namanya vagina musculi recti abdomini. Kemudian juga terdapat musculus pyramidalis yang dia berbentuk triangular seperti piramida dan kecil. Sebenarnya tidak semua orang memiliki musculus ini. Sekitar 20% orang tidak memiliki musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis ini terletak di bagian depan dari musculus rectus abdominis dan sama-sama dilapisi oleh vagina musculi recti abdomini. Nah, vagina musculi recti abdominis ini pada bagian 3/4 posteriornya dia menutup secara sempurna. Tetapi pada bagian 1/4 inferior dari musculus rectus abdominis dia hanya menutup fasies anteriornya saja. Jadi musculus ini juga berkontak langsung dengan fascia transversalis. Nah, batas superior dan inferiornya ini adalah pada linea arcuata. Sistem otot di dinding abdomen anterolateral ini juga terdapat namanya linea alba yang dia ini garis berserat tunggal yang terletak di dinding perut anterior. Linea alba ini terbentuk dari aponeurosis, musculus obliquus internus abdominis, musculus obliquus externus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Nah, linea alba ini terbentang dari processus xiphoideus sampai ke symphysis pubis. Kemudian juga terdapat ligamentum inguinal. Ligamentum inguinal ini merupakan batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang dimana aponeurosis ini terbentang dari sias sampai ke tuberculum pubicum. Nah, ligamentum inguinal ini juga melipat sehingga akan membentuk canalis inguinalis. Kemudian untuk sistem musculus abdomen di bagian posterior itu terbagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama yang paling superficial itu terdapat musculus latissimus dorsi. Kemudian lapisan kedua terdapat musculus obliquus externus abdominis. Kemudian terdapat musculus erector spina, terdapat musculus longissimus dorsi, terdapat musculus serratus posterior inferior. Nah, kemudian untuk lapisan ketiganya terdapat musculus obliquus internus abdominis, musculus multifidus, dan juga musculus interspinalis. Nah, kemudian bagian lapisan keempat atau lapisan yang paling profunda itu terdapat musculus quadratus lumborum, terdapat musculus iliopsoas, dan juga terdapat musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya adalah mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, bedanya apa? Kalau organ intraperitoneal itu merupakan organ yang seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum. Nah, organ ini terletak di cavitas peritonealis, sedangkan organ retroperitoneal merupakan organ yang hanya dilapisi peritoneum di permukaan anteriornya saja, bukan di seluruh permukaannya, seperti pada intraperitoneal organ. Nah, apa saja organ retroperitoneal bisa dihafalkan dengan Seth-Parker. Seth-Parker, S-nya itu adalah suprarenal gland, A-nya aorta, D-nya duodenum, kecuali part superiornya. Kemudian P-nya adalah pankreas, kecuali kaudanya. U-nya adalah ureter, C-nya adalah colon ascendens et descendens, kidney, esophagus, dan juga rectum. Nah, sedangkan organ-organ yang tidak disebutkan dalam Seth-Parker ini merupakan organ intraperitoneal. Contohnya seperti pada gaster, duodenum part superior, pankreas bagian kauda, jejunum, ileum, kolon transversum, kolon sigmoideum, lian, dan juga hepar.
Selanjutnya, di laporan kedua, kami diminta untuk menjelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Jadi, gaster sendiri terbagi menjadi 4 pars. Yang pertama terdapat pars cardiaca, kemudian terdapat fundus cardiaca, corpus, dan juga pars pilorus. Nah, pars pilorus ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada pyloric canalis dan juga pyloric antrum. Nah, di bagian korpus dari gaster ini terdapat lipatan-lipatan yang disebut dengan rugae. Di gaster ini terdapat 2 lengkungan. Yang pertama terdapat lengkungan yang lebih kecil, ini disebut dengan curvatura gastrica minor, merupakan pelekatan dari omentum minus, dan juga terdapat curvatura gastrica mayor yang dilekati oleh omentum majus. Nah, di gaster ini terdapat 2 orifisium. Yang pertama adalah orifisium cardiacum yang terletak setinggi vertebrae thoracica 11. Kemudian juga terdapat orifisium pyloricum yang terletak di setinggi vertebrae lumbalis 1. Kemudian gaster ini memiliki 2 sphincter. Yang pertama adalah yaitu lower esophageal gaster yang terletak di bagian cardiaca. Nah, kemudian terdapat juga musculus sphincter pylori yang ditandai dengan nomor 5 ini, yang terletak di bagian pylorus gaster. Nah, kedua sphincter ini berfungsi untuk mengontrol aliran makanan dan untuk mencegah reflux. Karena seperti yang kita ketahui, cairan di gaster ini bersifat asam. Kemudian yang ketiga, kami diminta untuk menjelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Jadi appendix ini merupakan tonjolan buntu di bagian apex cecum yang kaya akan jaringan limfoid. Nah, appendix ini memiliki 5 variasi. Yang pertama terdapat variasi retrocekal yang mengarah ke arah jam 11. Nah, variasi ini terletak di belakang cecum yang mengarah ke atas. Nah, variasi retrocekal ini merupakan variasi appendix yang paling umum. Kemudian selanjutnya terdapat variasi post ilealis yang mengarah ke jam 1 atau jam 2. Dia mengarah ke arah kiri dan terletak di belakang ileum dan mesenterium. Kemudian terdapat variasi appendix preilealis yang juga mengarah ke arah jam 1 atau jam 2. Nah, dia juga sama-sama mengarah ke arah kiri. Bedanya dengan post ilealis adalah dia terletak di bagian depan dari ileum dan juga mesenterium. Kemudian terdapat variasi pelvicum yang mengarah ke jam 11, sehingga arah variasi ini mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Kemudian variasi kelima adalah variasi subsekalis yang mengarah ke jam 6. Variasi subsekalis ini terletak descendens ke caudal. Nah, kemudian letak appendix ini bisa diukur menggunakan 2 garis. Yang pertama terdapat menurut garis Monro-Pichter. Nah, garis ini cara mengukur appendix ini dari sias dextra ke umbilicus. Nah, pangkal appendix ini terletak sepertiga lateral garis Monro-Pichter yang disebut sebagai titik McBurney. Jadi letak appendix di mana? Letak appendix itu terdapat di titik McBurney. Kemudian terdapat menurut garis Lanz yang diukur dari sias dextra sampai ke sias sinistra. Nah, ujung appendix ini adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Sekian laporan anatomi blok 1.3. Terima kasih.